Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rila Kusumaningsih. Dalam video ini saya akan menjelaskan keputusan tata usaha negara dalam peradilan tata usaha negara. PT-UN itu merupakan kontrol yudisial terhadap perbuatan hukum TUN atau tata usaha negara pemerintah. Yang pertama, karakteristik kontrol yudisial adalah eksternal, karena PT-UN adalah badan di luar pemerintah, terlebih setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan a posteriori, atau karena selalu dilakukan setelah terjadinya perbuatan hukum dan melakukan kontrol dari segi hukum atau legalitas perbuatan hukum pemerintah. Karakteristik eksternal dapat dilihat dari pasal 5 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Yunto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sedangkan karakteristik a posteriori dapat dilihat dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu sesudah diterbitkannya KTUN yang bersifat konkret, individual dan final oleh badan atau pejabat TUN, sebab jika tidak akan dinyatakan sebagai gugatan yang prematur. Selanjutnya, karakteristik KTUN yang dapat digugat. Tipologi KTUN menurut hukum administrasi negara dan Undang-Undang PT-UN terdapat 3, yaitu faktual berupa tindakan, tertulis, dan sikap diam. Hal ini terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Makna tertulis dalam suatu KTUN itu ditujukan pada isi, bukan formatnya. Apabila dilihat dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Unsur-unsur pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini, yang pertama adalah bentuk penetapan itu harus tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh badan atau jabatan TUN. Ketiga, berisi tindakan hukum TUN. Keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Di antaranya yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kemudian keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Kemudian keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
keputusan TUN mengenai tata usaha TNI dan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Demikian penjelasan terkait keputusan tata usaha negara dalam peradilan tata usaha negara. Terima kasih, sampai jumpa dalam perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.